Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak bosan-bosannya kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan tausiah kita pada kesempatan ini, saya akan coba untuk menyampaikan terkait dengan 3 hal yang dapat membinasakan kita, di mana hal ini apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat, yang dimana bahwa hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah karena banyaknya jalur periwayatan terkait dengan hadis ini. Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa'amal muhlikat, adapun 3 hal yang dapat membinasakan kita, mencelakakan kita, memburukkan kita, kata Rasul SAW, yang pertama adalah fahawa mutba'un, yaitu ketika kita senantiasa mengikuti dari hawa nafsu kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, begitu juga pada diri kita terdapat nafsu, yang dimana bahwa kita harus benar-benar untuk mengkonsep dan memanajemen nafsu kita. Yang karenanya kita mendapati dalam Al-Quran minimal Allah membagi nafsu menjadi 3. Yang pertama dalam surat Yusuf ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yaitu nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Inna nafsa la'amaratu bisu'. Sungguhnya nafsu yang ada pada diri kita ini akan senantiasa mengarahkan kita, mendorong kita, mengajak kita pada perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nafsul lawamah, nafsu yang kadang akan menyesali dengan apa yang dia lakukan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah. Dan sungguh kata Allah, aku bersumpah demi nafsu yang akan menyesali, nafsul lawamah. Makanya nafsul lawamah ini diantaranya kadang keterjerumusan seorang yang kemudian menyesali dengan apa yang dia lakukan dalam keterjerumusan tersebut. Jadi contoh, mungkin dia mendapati anaknya yang kemudian dia marah-marah, dia caci dan seterusnya, tapi setelah itu kemudian dia menyesal dengan apa yang dia lakukan. Maka inilah, pada diri manusia terdapat potensi itu, adanya nafsu lawamah. Kemudian yang ketiga adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwa yang tentram, dan itu adalah nafsunya orang-orang yang beriman,
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Fajr ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, di mana para malaikat atau Allah menyeru, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dan yang dimaksud di sini adalah jiwanya orang-orang yang beriman. Nah, karenanya kaum muslimin rahimakumullah, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang dapat membinasakan kita adalah, ya, fahawa mutbaun. Ketika kita memiliki hawa nafsu yang kemudian untuk terus kita ikuti, untuk melakukan keburukan kita ikuti, mengajak kepada dosa kita ikuti, mendorong kepada maksiat kemudian kita ikuti, ya, kemudian menjadikan kita kendor ibadah, malas beribadah, kita kemudian ikuti. Yang sampai Rasulullah, ya, di dalam riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu muttabi'an bima ji'tu bihi. Rasulullah mengatakan, salah seorang di antara kalian belum dikatakan memiliki keimanan yang baik kepada Allah, kata Rasulullah, sampai kamu menjadikan hawa nafsumu tunduk dengan apa yang aku bawa. Ya, karenanya hawa nafsu kita harus kita arahkan ke arah yang benar. Hawa nafsu kita harus kita tundukkan kepada syariat Allah, kepada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama. Maka yang harus kita jauhkan pada diri kita yang dapat mencelakakan kita, membinasakan kita, fahawa mutbaun. Kemudian yang kedua adalah wasyuha muta'un, yaitu kikir yang dipelihara, bakhil yang dipelihara, ya, sangat untuk menggenggam kekayaannya, hartanya, sehingga tidak mau berinfak, sehingga tidak mau berderma, sehingga tidak mau berbagi dengan yang lain. Ya, ini akan membinasakan kita. Maka Rasulullah dalam riwayat Muslim mengatakan, iyyakum wasyuha fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Rasulullah mengatakan, hindarilah oleh kalian kikir, karena kikir itu yang telah menjadikan binasanya umat-umat sebelum kalian. Dan karenanya kaum muslimin rahimakumullah, maka mari, bahwa apa yang kita miliki, dari kekayaan kita, dari harta kita, hakikatnya ini adalah milik Allah. Kita akan kembali kepada Allah, tidak membawa harta kita. Hanya beberapa helai kain kafan. Rumah megah kita akan kita tinggalkan, kendaraan mewah kita akan kita tinggalkan, usaha-usaha kita yang mentereng pun akan kita tinggalkan, ya. Nah, karenanya subhanallah, ada satu nasihat yang sangat baik yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dalam riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah mengatakan, lan yastami'a, ya, fi qalbi abdin abadan al-iman wasyuh, di mana Rasulullah mengatakan tidak akan mungkin terkumpul selama-lamanya dalam hati seorang hamba iman dan kikir. Artinya apa, kaum muslimin rahimakumullah? Seorang yang imannya baik kepada Allah, pasti dia tidak kikir. Dan ketika seorang itu kikir, ya, dapat kita pastikan pasti imannya bermasalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya Allah memuji dengan keberuntungan bagi orang-orang yang menjauhkan dirinya dari sifat kikir. Di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuqa shuhan nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang menjaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang akan beruntung. Nah, ini yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, yang dapat membinasakan kita adalah wasyuha muta'un, yaitu kikir yang dipelihara, kikir yang ada pada diri kita. Adapun kemudian yang ketiga, yang terakhir, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan adalah, ya, dimana bahwa yang ketiga Rasul saya mengatakan, i'jabul mar'i binafsihi fahiya asyadduhunna. Rasulullah mengatakan, ketika adanya seorang yang sombong dengan apa yang ada pada dirinya, ya. Nah, karenanya kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada yang patut untuk kita sombongkan, ya. Ada seorang ulama yang beliau pernah menegur seseorang yang jalan dengan congkak, jalan dengan penuh kesombongan. Ketika itu ulama ini mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya jalan modelmu seperti itu adalah jalannya orang-orang yang sombong, jalannya orang-orang yang congkak, itu tidak disukai oleh Allah.
Malah orang tersebut mengatakan, tidakkah kamu tahu siapa saya? Maka ulama ini mengatakan, sungguh aku adalah orang yang paling tahu tentang engkau, ya, bahwa engkau adalah, ya, manusia yang diciptakan dari setetes air yang hina, yaitu air mani, dan kemana-mana kamu bawa kotoran. Yang sehingga dengan nasihat ulama ini, orang yang congkak itu kemudian, ya, hilang kecongkaannya. Karena memang, ya, tidak ada yang patut untuk kita sombongkan. Ya, bahkan kesombongan ini menjadi bahaya besar. Yang Rasulullah di dalam riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, ya, al-kibru batarul haq wa khamtun nas. Rasulullah mengatakan kiber itu, sombong itu adalah batarul haq, ketika kita menolak kebenaran, wa khamtun nas, dan kita meremehkan orang lain. Nah, ini adalah satu kesombongan. Ya. Bahkan bahaya dari kesombongan, Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Rasulullah mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga siapapun yang dalam hatinya terdapat sifat kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi. Ya, karenanya kaum muslimin rahimakumullah, maka mari kita jauhkan diri kita dari sifat kesombongan, dari kesombongan-kesombongan yang ada, yaitu, ya, jauhkan diri kita dari menolak kebenaran, dan jauhkan diri kita dari meremehkan orang lain, karena semua itu adalah kesombongan. Kita melihat iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ditetapkan oleh Allah mereka menjadi calon penghuni neraka. Disebabkan karena apa? Karena kesombongan mereka. Mereka membanggakan dirinya, merasa dirinya memiliki kelebihan-kelebihan dari yang lain. Maka ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk iblis, pada para malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka bersujudlah semua kecuali iblis. Ya, ketika ditanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang padahal itu aku perintahkan, kata Allah, ya, apa kata iblis? Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Untuk apa saya sujud kepada Adam? Karena saya lebih baik daripada dia. Ini merasa lebih baik, ya, merasa lebih unggul, ya. Itu apa? Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan kau ciptakan aku dari api. Nah, karenanya kaum muslimin rahimakumullah, ya, bahwa ini yang keempat yang dapat membinasakan kita, yang ketiga yang dapat membinasakan kita, ijabul mar'i binafsihi, seorang yang ta'ajub dengan dirinya sendiri. Dan subhanallah, Rasulullah SAW memperingatkan kita, wahia asyadduhunna, dari tiga yang membinasakan ini, poin yang ketiga inilah yang paling berbahaya bagi seseorang ketika pada dirinya terdapat hal ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ini mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah jauhkan diri kita dari tiga hal yang dapat membinasakan kita ini, ya, sehingga Allah akan jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang baik, hamba-hambanya yang senantiasa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jambil aqtar wa billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.